pada satu waktu memang saya sedang berjalan pulang, tahu-tahu saya itu dipepet oleh satu mobil yang kemudian saya disuruh parkir sembarang, di mana ternyata di dalamnya itu adalah orang-orang yang bersenjata semua. Kemudian saya diangkut di dalam mobil itu. Ya, selamat sore, salam kebangsaan. Akhir-akhir ini kita sering mendengar permasalahan kekerasan di wilayah Yogyakarta, baik berbentuk perkelahian antar kelompok, aksi kekerasan yang lain yang kita kenal sebagai kelitih, itu sering juga mengganggu ketentraman masyarakat Jogja. Permasalahan ini tentunya tidak mungkin hanya bisa didekati dengan pendekatan hukum maupun pendekatan litigasi. Tetapi peran masyarakat tentu sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang cukup mengganggu ketentraman rakyat Yogyakarta ini. Pendekatan non-litigasi oleh para regal seperti kawan saya yang saya undang pada sore hari ini, itu seringkali justru menjadi solusi mengatasi permasalahan kekerasan atau ketegangan antar kelompok yang terjadi di Yogyakarta ini. Sore ini kita mengundang seorang yang profesi sehari-harinya driver ojek online, tetapi beliau ini tidak sembarang driver ojek online, tetapi beliau memiliki keunikan, yaitu menjadi pemrakarsa penengah permasalahan-permasalahan ketegangan yang terjadi di kota Yogyakarta maupun wilayah sekitar kota Yogyakarta. Namanya Mas Andri, nama lengkapnya Mas Andrianto. Selamat sore Mas Andri. Selamat sore, salam kebangsaan. Ya, saya mendengar Mas Andri akhir-akhir ini aktif di dalam kegiatan penyelesaian atau penengahan permasalahan-permasalahan ketegangan antar beberapa kelompok di Yogyakarta. Yeah. Juga termasuk mulai melakukan penanganan permasalahan-permasalahan kelitih misalnya yang ada di Yogyakarta. Sementara setahu saya Mas Andri ini driver ojek online. Ya, bisa diceritakan kira-kira kenapa kok Mas Andri pertama itu memilih profesi sebagai driver ojek online, kemudian kenapa kok kemudian Mas Andri tertarik untuk membantu menengahi penyelesaian masalah-masalah ketegangan di Yogyakarta dan sekitarnya. Kira-kira bagaimana Mas Andri? Oke, dulu memang saya pernah bekerja di beberapa kantor, beberapa usaha juga saya bikin sendiri mandiri. Hanya sekarang yang masih berjalan itu tinggal jajan pasar yang notabene saat ini masih mensupport saya. Tapi saya menyadari bahwa saya bekerja di dalam ruangan itu saya nggak cocok karena tidak sesuai dengan keinginan saya, sampai pada suatu ketika saya lewat di satu lokasi di mana di situ ada pendaftaran yang untuk menjadi driver online tadi. Tanpa pikir panjang saya mendaftar karena saya pikir bahwa ini kayaknya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi saya ingin bekerja di luar ruangan, free, tanpa bos, tanpa, dan belum banyak ya, belum banyak online pada waktu itu ya Mas Andri ya. Dan juga yang saya senang dari sini adalah ya saya akan ketemu dengan berbagai orang dengan berbagai karakter dan sifat, di mana itu sesuai dengan apa yang dulu pernah saya pelajari di psikologi, fakultas psikologi tadi. Oh gitu, jadi Mas Andri banyak menemukan masalah-masalah di Jogja, terutama masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang di jalan mungkin. Ya. Dan
tadi seperti yang saya sampaikan itu tertarik untuk menangani permasalahan ketegangan antar kelompok, masalah kritis dan lain sebagainya, karena Mas Andri ternyata punya background mahasiswa psikologi dulunya. Iya. Jadi memang kalau yang lainnya itu patokan saya dari dulu adalah bekerja itu harus sesuai dengan kesenangan dan hobi saya. Lah di sini saya menemukan betul apa kesenangan dan hobi saya. Dan juga saya merasa bahwa ketika di jalan kita juga harus safety, juga harus aman, juga harus kita memperhatikan kesemuanya. Karena saya di jalan jelas saya juga maut itu mengintai setiap kali. Karena meskipun kita hati-hati itu juga ada orang di belakang kita yang nggak hati-hati, itu juga bisa juga. Nah disitulah saya punya inisiasi, saya punya satu inisiatif bahwa saya bersama dengan teman-teman yang notabene kita bareng-bareng bersatu dalam satu pekerjaan tadi untuk membentuk satu organisasi yang mana itu berfungsi untuk membuat kita aman dan nyaman bekerja di jalan tadi. Oh ya, jadi dari prakarsa individual ya, karena itu dirasakan oleh driver ojek online lain lagi ya. Kemudian Mas Andri membuat kelompok gitu ya untuk melakukan kegiatan menangani permasalahan-permasalahan yang tumbuh dan berkembang di jalan. Ya sebenarnya itu bukan atas prakarsa pribadi ya, cuma ya memang ini karena kesamaan nasib di jalan tadi yang membuat kita akhirnya berembuk, ayo kita bentuk satu organisasi yang mana misalkan apabila itu ada satu yang laka, kita bisa segera ikut membantu menangani. Dan itu awalnya memang untuk kalangan sendiri, tapi belakangan ini kita juga sudah bisa mulai. Namanya apa? Nama organisasinya Mas Andri? Pada waktu itu nama organisasinya kita sepakati bersama, Paguyuban Gojek Driver Yogyakarta, disingkat Pagoja. Terus awalnya itu kan memang kita bentuk bersama-sama itu untuk mensikapi, untuk mengkritisi dari kebijakan dari perusahaan tadi. Tapi seiring berjalannya waktu kita juga menyadari bahwa kita ada di jalan tidak terlepas dari masyarakat lain yang memakai jalan. Akhirnya kita juga membuat satu organisasi sosial yang juga peduli selain untuk diri kita sendiri, kita juga peduli untuk namanya yang lain. Ojol Solution apa namanya? Itu setelah saya mengundurkan diri dari Pagoja, karena memang sudah waktunya saya mundur istilahnya, dan istilahnya untuk regenerasi. Tapi kemudian saya juga masih ingin melanjutkan karya bersama-sama. Akhirnya kami sepakat untuk membentuk yang namanya Ojol Solusi tadi. Ojol Solusi, oke. Ya. Jadi menarik apa yang Mas Andri sampaikan. Kemudian saya dengar Mas Andri pernah menghadapi masalah yang cukup menakutkan gitu, yang mungkin juga mengancam nyawanya Mas Andri berkaitan dengan mungkin kegiatan-kegiatan Mas Andri di jalan. Itu ceritanya bagaimana itu Mas Andri? Jadi pada waktu itu memang karena ada sebagian dari teman-teman itu yang istilahnya mengkritisi perusahaan, di mana kemudian perusahaan itu berniat untuk hengkang dari Jogja. Apabila perusahaan itu hengkang dari Jogja, kami bagi sebagian besar kami akan ikut terimbas juga. Akhirnya kami membuat satu front perlawanan tadi, karena untuk mengcounter tadi aksi yang
notabene nanti akan berimbas ke kami semua. Lah, pada satu waktu memang saya sedang berjalan pulang, tahu-tahu saya itu dipepet oleh satu mobil yang kemudian saya disuruh parkir sembarang, di mana ternyata di dalamnya itu adalah orang-orang yang bersenjata semua. Kemudian saya diangkut di dalam mobil itu dan mata saya ditutup, saya diperdengarkan musik yang keras sekali sambil dikata-katai macam-macam tadi. Saya tidak tahu kemudian saya dibawa kemana, berjam-jam itu saya alami. Terus kemudian setelah Jadi diteror malam, ya. diteror setelah malam itu tahu-tahu saya dilepas di tempat yang jauh dari tempat saya ambil tadi. Yang sampai sekarang saya nggak tahu siapa itu, tapi kesimpulan sementara saya adalah bahwa itu adalah untuk meneror dari semangat dan semangat saya gitu. Oh ya, jadi upaya teror itu untuk menghalang-halangi langkah-langkah mediasi mungkin atau langkah-langkah Mas Andri untuk memprakarsai penyelesaian masalah yang tadi Mas Andri geluti tadi ya. Kemungkinan karena memang sampai sekarang memang itu Ya. tidak terpecahkan, tapi kesimpulan sementara memang untuk menjatuhkan mental saya yang notabene memang waktu itu setelah dilepas ya saya sempat down juga gitu loh. Ya, terus kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, di Jogja kan sering ada perkelahian antar kelompok ya, antar geng. Kemudian ada yang terakhir kita dengar itu berita tentang kelitih dan lain sebagainya. Kira-kira organisasi yang Mas Andri bentuk ini sudah pernah menangani permasalahan itu atau belum? Kita sering menangani itu, bahkan seringkali yang kita inginkan adalah mencegah sebelum timbulnya kejadian tersebut. Kita berusaha untuk terjadi ketegangan. Iya, sebelum terjadi ketegangan kita mencegah, karena kita sadar bahwa ojek online itu di mana-mana memenuhi jalanan Yogyakarta. Jadi ojek online itu bisa menjadi mata bagi banyak. Jadi informasi itu lebih dinamis ya, lebih dinamis dan lebih cepat sampai dari semua penjuru ya. Iya. Kita juga membentuk satu tim yang kita namakan tim Ngalong, yang itu juga kita banyak dari teman-teman kita yang kita tempatkan di tempat-tempat yang kita anggap rawan tadi. Jadi banyak kasus yang itu belum sampai terjadi sudah bisa kita cegah. Nah ini yang unik ini, upaya preventif ini, yang saya yakin itu tidak mudah dilakukan oleh lembaga kepolisian pun. Jadi saya pikir apa yang Mas Andri sampaikan ini itu bisa menjadi inspirasi bagi para penegak hukum untuk melibatkan orang-orang yang punya minat untuk membantu kegiatan kepolisian mungkin untuk menjaga ketentraman Jogja. Jadi bukan mengatasi masalahnya, tapi justru dari usaha untuk mencegah supaya masalah itu tidak terjadi. Bagaimana orang yang berniat mau menyerang kelompok lain itu bisa dicegah supaya tidak jadi menyerang. Mereka yang mungkin sudah bergerombol ingin kelitih mungkin bisa dicegah supaya tidak melakukan aksi kelitih dan lain sebagainya. Itu saya pikir itu langkah yang lebih efektif daripada sudah terlanjur terjadi aksi kekerasan kemudian baru ditangani. Kira-kira apalagi yang menurut Mas Andri perlu sampaikan pada acara celoteh Cinde sore ini? Ya sebenarnya kita tidak ingin mengganti tugas dari bapak-bapak kepolisian tadi. Justru kita sekarang kita terintegrasi, jadi kita yang menjadi mata, karena terus terang jumlah dari bapak-bapak itu sangat terbatas, sehingga kita bisa menjadi mata dan itu kita
terintegrasi sehingga kita bisa membuat satu sinergi yang Ya. segera ada sesuatu sebelum terjadi, kita bisa bareng-bareng bertindak cepat tadi. Ya, menarik. Ini jadi pendekatan masalah, penyelesaian masalah dengan cara mencegah supaya masalah itu tidak terjadi. Betul. Terutama yang sering kita dengar kelitih misalnya, Ya. terus kemudian perkelahian antara kelompok Ya. di Yogyakarta. Ini sangat meresahkan sekali. Jadi predikat Yogyakarta sebagai kota budaya, kota gotong royong tadi juga, terus kemudian kota pelajar, Ya. kota wisata, ini sangat terganggu sekali dengan citra Yogyakarta sebagai kota kelitih katanya, kota tempat orang berkelahi dan lain sebagainya. Saya pikir ini bisa kita tangkal Minimalisir. dengan prakarsa kreatif dari masyarakat seperti yang Mas Andri dan kawan-kawan lakukan itu. Mungkin organisasi yang Mas Andri bangun dengan kawan-kawan itu nantinya bisa juga bersinergi dengan kita. Krisis Center Pendidikan misalnya. Ya. Jadi aktivitas kita ini menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya ijazah ditahan, Oh ya. kemudian dihambat untuk ikut ujian dan lain sebagainya. Nah, para driver ojek online ini tentunya kan juga punya keluarga, Betul. punya anak yang barangkali punya permasalahan seperti itu. Iya. Ke depan mungkin kita bisa bersinergi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan persoalan pendidikan ini lewat krisis center pendidikan. Jadi krisis center pendidikan ini mungkin bisa kembangkan menjadi aktivitas tambahan dari Ojek Solution tadi itu. Kira-kira ada minat nggak untuk itu, Mas Andri? Oh jelas itu ide yang sangat bagus, karena betul-betul kalau bisa kita integrasikan, istilahnya ya semakin besar lagi potensi-potensi sosial yang bisa kita lakukan tadi. Dan itu tidak menutup ke depan kita mungkin juga akan bekerja sama juga dengan berbagai gerakan yang mungkin saat ini bahkan belum terpikirkan gitu. Jadi mungkin pembicaraan sore ini cukup produktif. Mudah-mudahan Mas Andri di dalam menggerakkan organisasi Ojek Solution itu bisa berkembang untuk juga menangani masalah-masalah yang tadi Mas Andri sampaikan itu tidak terpikirkan oleh masyarakat gitu. Iya. Di antaranya yang saya tawarkan tadi, menangani masalah-masalah pendidikan, mengambilkan ijazah-ijazah yang ditahan di sekolah-sekolah, kemudian memberikan jalan keluar kalau kemudian ada anak sekolah yang terhambat untuk bisa ikut ujian karena apapun. Soalnya keunikan ini kita tangani pada ratusan kasus yang sudah kita tangani. Mungkin kita bisa bersinergi di persoalan itu. Mudah-mudahan rezekinya Mas Andri dalam berprofesi sebagai driver ojek online juga meningkat. Ya. Amin. Karena pasti Tuhan akan memberikan rezeki pada orang yang berjuang, ya, memberikan solusi kepada orang lain. Pasti Mas Andri akan mendapatkan rezeki tambahan nanti dari Amin. bidang apapun nanti. Ya. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan pada pembicaraan sore ini, pada celoteh cilik di warung Heru sore ini. Kita tutup pertemuan ini dengan minum teh, Mas Andri. Mari. Terima kasih. Mari. Ya, terima kasih. Selamat sore, salam kebangsaan. Salam kebangsaan.